Jadi untuk proyek jenis kali ini ada Ray, Paul, saya sendiri Satrio, dan William. Untuk abstrak ya, proyek ini bertujuan merancang infrastruktur jaringan yang tangguh dan efisien untuk perusahaan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Simulasi akan mencakup VLAN untuk segmentasi jaringan. Selain itu ada DMZ yang dilindungi firewall dan kebijakan keamanan ketat. Desain ini menitik beratkan pada perlindungan privasi, integritas, dan ketersediaan data, serta pengoptimalan bandwidth. Tujuan dari proyek ini berfokus pada pengembangan arsitektur jaringan yang aman dengan DMZ, segmentasi VLAN untuk departemen, penyaringan konten melalui firewall, dan optimasi bandwidth. Simulasi akan dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memvisualisasikan desain jaringan. Untuk lingkup proyeknya, yang pertama ada konfigurasi DMZ, di mana dia itu melindungi server web dan email publik menggunakan firewall. Selanjutnya ada segmentasi jaringan, itu menggunakan VLAN untuk isolasi lalu lintas. Selanjutnya ada langkah keamanan, di mana dia menyaring konten untuk situs terlarang. Contohnya ada seperti pornografi, perjudian, dan game. Pembatasan bandwidth untuk setiap departemen juga salah satu langkah dari keamanan. Nah, untuk merealisasikan lingkup proyek ini, alat simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk desain dan implementasi jaringan tersebut. Untuk topologi jaringannya, ada jaringan utama kami dibagi menjadi 3 VLAN utama, yaitu inside, outside, dan DMZ. VLAN outside memiliki 3 sub-VLAN dengan IP yang berbeda-beda. Di area DMZ terdapat 3 server yang terdiri dari server email, server web, dan server file. Sedangkan VLAN inside dibagi ke dalam 3 departemen, yaitu HR, IT, dan Finance. Untuk VLAN 1 ini atau Insight, ini dibagi menjadi 3 departemen yang dipisahkan menggunakan switch, yaitu Departemen HR, IT, dan Finance. Alokasi IP pada VLAN Insight diatur menggunakan konfigurasi DHCP. Untuk VLAN 2, untuk VLAN 2 atau outside ini, konfigurasi dilakukan menggunakan 3 router dengan protokol OSPF. VLAN outside ini dibagi menjadi 3 VLAN. Selain itu, terdapat satu server yang berisi konten dewasa dan judi yang telah kami blokir agar IP 172.16.3.0 tidak dapat mengaksesnya. Selanjutnya, terdapat VLAN 3 atau DMZ yang berisi 3 server dengan konfigurasi IP 192.168.2.0. Kami juga telah mengatur di ASA untuk memberikan IP publik pada masing-masing server, sehingga pengguna dari VLAN outside dapat mengaksesnya melalui IP publik. Namun, akses dari outside dibatasi hanya untuk server email dan web. Selanjutnya, ini kami melakukan konfigurasi pada ASA. Jadi yang pertama itu membuat interface VLAN 1 untuk Insight dengan security level 100 dan IP address 192.168.1.1 dan 255.255 dan .255.0. Selanjutnya, membuat interface pada VLAN 2 untuk outside dengan security level 0 dan IP address 209.105.200.226 dan selanjutnya itu. Selanjutnya ada membuat interface VLAN 3 untuk DMZ dengan security level 70 dan IP address 192.168.1 dan selanjutnya itu. Lalu kita menambahkan objek jaringan atau objek network untuk server DMZ agar VLAN outside dapat mengakses server di DMZ melalui IP public.
Selanjutnya, kita juga mengatur root untuk VLAN outside, serta membuat akses list yang memungkinkan akses dari outside ke DMZ melalui web. Dan yang terakhir, mengonfigurasi DHCP untuk VLAN inside dengan rentang IP 192.168.1.1.0 hingga 192.168.1.30 serta DNS 8.8.8. Selanjutnya, kami akan mengatur IP untuk setiap interface yang akan digunakan. Selain itu, kami juga mengonfigurasi OSPF pada router untuk memastikan jalur tercepat menuju IP tujuan. Kami juga melakukan konfigurasi IP pada router agar semua IP dapat terhubung dengan lancar. Selanjutnya, konfigurasi pada router 1 dilakukan dengan langkah-langkah yang mirip dengan router sebelumnya. Kami mengatur IP untuk setiap interface yang digunakan, mengonfigurasi OSPF pada router, dan menambahkan IP root agar semua IP dapat terhubung dengan optimal. Pada router 1, kami juga menambahkan akses list untuk memblokir IP 192.168.1.0 agar tidak dapat mengakses web dengan IP 192.168.5.4. Selanjutnya, kami akan melakukan konfigurasi pada router 3. Langkah-langkahnya meliputi pengaturan IP untuk setiap interface yang akan digunakan, konfigurasi OSPF pada router ini, serta pembuatan daftar IP root agar setiap IP dapat terhubung dengan baik. Selain itu, pada router 3 kami juga menambahkan akses list untuk memblokir IP 172.16.3.0 agar tidak dapat mengakses IP 192.168.5.4. Jadi itu aja dari saya. Maaf apabila kesalahan. Jadi saya ingin mensimulasikan di Cisco Packet Tracer ini. Jadi langkah pertama coba kita mengirim video dari VLAN inside ke VLAN outside. Ya bisa dilihat hasilnya menunjukkan satu successful, yang berarti simulasi berhasil. Selanjutnya kami mencoba mengirim video dari VLAN inside ke VLAN DMZ. VLAN inside ke VLAN DMZ. Bisa dilihat juga statusnya juga successful, menandakan itu berhasil simulasinya. Lalu kami ngelakuin simulasi dari VLAN outside ke VLAN inside. VLAN outside ke VLAN inside. Nah, kali ini berbeda. Hasilnya menunjukkan status failed karena akses dari outside ke inside emang tidak diizinkan. Kita coba lagi contoh satunya lagi. Ya, dia failed statusnya. Bisa dilihat di sini. Yang tadi inside ke outside successful, inside DMZ successful, sedangkan outside ke inside failed. Karena ya emang itu tidak diinginkan. Setelah itu kita coba ngirim video dari VLAN outside ke VLAN DMZ. Mari kita coba VLAN outside ke VLAN DMZ. Dan statusnya juga failed karena akses langsung memang nggak diperbolehkan. Coba sekali lagi, satu lagi. Ya, bisa dilihat statusnya juga failed. Oke, oke, kita clear dulu. Selanjutnya, kami mencoba membuka web browser dari PC di VLAN outside. Mari kita buka. Sorry, VLAN outside, web browser. Oke. Nah, untuk di web browser ini, kita coba akses web dengan IP 209.165.200.229. Coba kita ulangi sekali lagi. Web browser.
209.165.269. Ya, pokoknya ini intinya harusnya hasilnya request timeout karena akses server file telah diblokir. Nah, kita coba yang hasilnya berhasil. Seperti 209.165.200.227. Nah, itu tadi tuh baru keluar akhirnya. Tadi itu request timeout, sekarang yang 227 kita coba. Nah, hasilnya yang 227 itu di scope paket tracernya berhasil. Sedangkan yang 229 tadi itu ke timeout karena diblokir, sedangkan yang 227 ini hasilnya berhasil. Selain itu, kita coba satu lagi. Simulasi juga berhasil di yang 228. Di 228 juga simulasi juga dapat ngakses server, sehingga dia juga berhasil. Kemudian kita coba ngakses server berisi konten dewasa atau pornografi dan judi. IP-nya itu 192.168.5.4. Kita coba. Nah, hasilnya juga dia dapat memasuki web browser IP tersebut. Terakhir kita coba akses websitenya melalui yang IP 172 ini. Kita coba web browser dengan IP situs tadi 192.168.5.4. Kita tunggu saja. Untuk hasilnya, yang pasti request timeout karena akses sudah diblokir. Nah, ya itu keluar beneran request timeout ya karena aksesnya diblokir untuk IP 172 tersebut. Oke. Dan sekarang kita terakhir mencoba akses situs tersebut melalui Insight. Sembilan dua titik 168.5.4. Yang pasti harusnya juga diblokir karena akses requestnya timeout juga karena kita sudah blokir juga. Nah, itu dia sudah keluar hasilnya request timeout juga karena sudah diblokir. Itu saja dari saya. Terima kasih.